sini aja mungkin agak lebih posisinya di tengah. Ya, saya kan mau foto-foto kan ini Mas. Iya, di sini lah, sini. Mohon maaf Mas. Ini narasumbernya disuruh-suruh ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa di syuting ya. Penting ya. Mas, mesinnya dimatiin dulu ya? Satu aja sana. Ya, kena kepala. Masuk angin rambut nanti. Orang rambut itu gimana ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Mas Gafar yang saya hormati, kalau di Lakpesda, kalau saya sama Mas Gafar karena sama-sama di luar UIN, saya UII, Mas Gafar UGM, jadi saya bisa menyebut Mas. Tapi kalau sama Pak Ketua ini karena Enggak berani gitu. saya anak buah Saya jawab saja. beliau, jadi saya harus menyebutnya Pak Yai. Terima kasih Mas Gafar sudah berkenan hadir di forum yang kita selenggarakan ini. Mas Ketua sudah menyinggung sedikit bahwa Lakpesdam PWNU dan ISAIS sedang berencana untuk dalam tanda petik bahasa Jawanya itu mengayu bagio menjelang muktamar di Lampung beberapa saat yang akan datang. Nah, dalam konteks itu teman-teman ingin menerbitkan tulisan yang tidak bicara tentang NU secara spesifik NU gitu ya. Tapi karena sebagian besar teman-teman ini sudah berkiprah pada dunianya masing-masing. Ada yang berkiprah di dunia aktivisme politik dalam konteks penyelenggaraan pemilu misalnya. Tapi juga ada yang berkiprah di masyarakat melalui forum-forum pengajian-pengajian di kelompok dan di pesantrennya masing-masing. Ada yang berkiprah di isu hukum, termasuk misalnya saya berkiprah di isu hukum. Ada yang di psikologi, ada yang di berbagai macam ruang yang selama ini digunakan oleh teman-teman. Maka kemudian kita sepakat untuk mencoba merefleksi apa yang bisa dikontribusikan oleh teman-teman dalam perspektif ruangnya masing-masing untuk NU. Karena salah satu kritik yang seringkali muncul adalah NU ini nggak keluar-keluar dari zonanya yang dulu gitu. Ya bolak-balik di ruang pesantren saja, tapi begitu ruang ekonomi, ruang sosial dan seterusnya gitu ya, itu belum terlalu hadir. Politiknya pun nanti Mas Gafar lebih detail, politiknya pun lebih banyak politik praktis gitu ya. Yang diperalat capres dari dulu kayaknya seringkali, dan hari ini kayaknya juga situasinya dengan mohon maaf kalau kita kayaknya harus mengakui bahwa posisi kita juga masih di situ. Nah, sedangkan lembaga-lembaga yang lain, ya organisasi-organisasi Islam yang lain, mereka jauh lebih cepat bergerak di ruang-ruang publik itu, misalnya dalam konteks ekonomi, dalam konteks kader-kader politik, dalam konteks gerakan-gerakan sosial gitu ya. Salah satu indikatornya saja kalau kita lihat di Muhammadiyah misalnya, Lazis Muhammadiyah itu dana yang dikumpulkan sudah sedemikian rupa gitu, sehingga agak sangat sulit dihitung. Tapi begitu Lazis NU ditanya, ketika mau ditanya uang pengurusnya masukin dulu di situ kan, biar namanya besar, padahal itu sebenarnya uang pribadi yang dipinjamkan di situ.
Berarti kaya pengurusnya. Jadi ada situasi-situasi semacam itu yang sampai sekarang kayaknya harus segera kita sadari dalam konteks gerakan gitu ya. Kalau dalam konteks kultur saya kira kita punya catatan yang baik, tapi dalam konteks gerakan, dalam konteks organisasi, bagaimana menampilkan NU di tengah-tengah ruang-ruang publik itu nampaknya perlu kita diskusikan. Nah, Mas Kafar sejauh ini yang saya kenal punya teropong yang sangat besar ya soal itu, dan mungkin kita bisa belajar banyak dari beliau untuk mencoba membuat peta dan menariknya menjadi kesimpulan kecil-kecil sesuai dengan bidang kita masing-masing. Silakan Mas Kafar. Kita sampai jam berapa Mas Ketua? Selesai. Sampai jam Maksimal jam 12. jam 12. Ya. Silakan. Nanti langsung saja ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Eko, Syekh Ketua yang sangat saya hormati, dan sahabat semua yang berbahagia. Saya kira nanti sesi kita itu akan lebih banyak dialog ya, Ketua ya. Karena yang disepakati ya, nanti dengan Mas Salim juga adalah saya nanti mengajak teman-teman untuk mengidentifikasi topik yang menarik untuk dibaca, dan kemudian Mas Salim mematangkan agar itu menarik untuk disajikan. Nah, meskipun sebenarnya kalau urusan itu ada Bung Bijay itu yang sudah malam melintang urusan begitu-begitu. Nanti sebagian yang akan saya ajak rekan-rekan untuk membahas sebenarnya adalah ilmu dia yang saya serap dari caranya menulis. Jadi nanti sanatnya ke Bijay ya. Harus jelas itu, harus clear dulu itu. Nah, semalam saya sudah minta ke ketua untuk agar teman-teman mengidentifikasi satu tulisan yang ringan, yang menurut teman-teman itu bagus. Jangan tulisannya Bijay, karena itu sudah pasti bagus. Yang lain, maksudnya selain tulisannya Bijay, yang menurut teman-teman bagus. Lalu kemudian kita lihat apa sih sesungguhnya yang membuat sebuah tulisan itu nampak bagus. Dan ini tidak mudah ya. Sehari-hari saya sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen itu berurusan dengan tulisan, baik tulisan singkat berupa esai mahasiswa maupun tulisan panjang berupa tesis atau skripsi, tesis disertasi. Dan kita tahu betapa melelahkannya itu membaca tulisan yang tidak berjiwa. Itu siksaan batin luar biasa. Tapi begitu kita dapat tulisan yang bagus, itu nggak berhenti kita membaca. Nah, tulisan yang bagus itu sebenarnya apa esensinya? Mari kita matangkan sekarang. Di setiap lingkup itu beda-beda. Misalnya kalau menulis akademis tentu saja ada syarat-syarat sitasi, syarat-syarat kebaruan dan seterusnya. Menulis ilmiah berbeda dari menulis fiksi. Tapi sebenarnya ada satu hal yang sama yang nanti kita lihat di sesi singkat ini. Apa sih hal yang sama itu? Cara kita menemukan hal yang sama itu adalah dengan mengidentifikasi tadi tulisan yang menurut teman-teman menarik. Nah, zaman sekarang ya yang disebut tulisan menarik bisa di mana saja. Bisa di jurnal, bisa di artikel opini, bisa di pemberitaan, bisa di tweet yang kelihatannya singkat-singkat. Saya termasuk yang sejak beberapa tahun lalu memutuskan untuk mendedikasikan waktu melakukan pendidikan publik lewat medsos, karena ternyata audiensnya besar Dan seru-seru. Viral. Maksud saya yang seru itu tulisan beliau kalau di medsos. Tapi karena audiensnya juga. Jadi suatu ketika begini teman-teman semua ya, kenapa saya menganggap medsos perlu diseriusi? Terlepas dari urusan Scopus yang membelenggu dosen itu tidak ada manfaatnya buat dosen itu Scopus, terus terang saja. Tapi itu dijadikan pemaksa oleh negara agar naik pangkat itu harus punya naskah terindeks Scopus. Dan universitas apa namanya dikti itu menyediakan insentif yang luar biasa besar. Saya kira UIN juga. Pernah rekan-rekan semua ini yang mengubah cara saya memandang seluruh urusan bermedsos dan berjurnal itu. Tahun 2014 kalau tidak salah ya. Ketika Dies Natalis UGM, saya di tulisan saya di sebuah jurnal yaitu tentang demand side-nya kebijakan publik. Jadi kebijakan publik itu ada supply, ada demand pada intinya.
demand itu menentukan. Jadi kenapa Jokowi suka pada infrastruktur itu karena demand-nya tinggi soal infrastruktur. Kenapa banyak daerah mengabaikan air bersih, saluran pembuangan karena demand-nya rendah. Orang tidak mendemand itu. PDAM orang tidak mendemand. Ketua membuat rumah itu enggak sibuk dengan pump, dia gali sumur. Karena itu demand terhadap pump yang baik itu rendah sekali. Jadi jangan harap ada reformasi soal itu. Tapi demand soal jalan yang bagus tinggi. Karena demandnya tinggi, politisi memperhatikan. Nah gitu kira-kira tulisan saya begitu. Tulisan saya itu di UGM memperoleh penghargaan sebagai tulisan dengan citasi terbaik di gugus humaniora. Dan untuk itu saya dapat penghargaan di ngejreng sekali, mewah sekali pokoknya, hebat. Maju ke panggung di acara Dies, dikasih penghargaan, dikasih uang 45 juta waktu itu. Penasaran saya, ini yang disebut jurnal dengan citasi terbaik, berapa sih yang mensitasi? Saya pikir, wah ini terkenal lah seluruh dunia itu dari citasi. Saya nggak pernah ngecek, saya nggak pernah peduli dengan indeks. Tapi saya minta tolong saya nggak tahu sama sekali. Indeks scholar itu. Mungkin ya, saya bilang ke asisten saya, kamu tahu nggak, aku dapat citasi tertinggi itu berapa sih yang mensitasi? Bisa kok itu. Nah, karena saya nggak peduli dalam hidup, saya nggak pernah mementingkan ukuran itu. Betul saya nggak pernah peduli itu. Akun saya berapa saya nggak pernah tahu. Saya minta tolong asisten saya melihat. Kata dia, yang mengutip artikel saya adalah 30 orang. Saya bilang, gombal ini. Dengan 30 orang saja sudah memberi saya penghargaan citasi terbaik dan uang 45 juta rupiah. Saya merasa bersalah. Ini sistem ribawi yang memberi penghargaan dengan cara yang palsu. Karena sebenarnya tulisan saya itu tidak berimpact pada siapapun. Yang membaca tulisan saya adalah orang yang sedang mau menulis. Dan saya tidak mau tahu itu mensitasi untuk memuji atau mencela, karena biasanya juga mencela kalau dicoba. Jadi saya pikir, seluruh kesulitan saya riset ke lima kabupaten kota, termasuk Tangerang Selatan, dan satu-satunya riset yang mengesankan ya Tangerang Selatan, karena saya bertemu dengan wali kota yang sangat cantik. Kalau itu sama dengan sama. Barokahnya cuma itu dari naskah itu. Jadi seluruh riset panjang kemudian menghasilkan itu hanya untuk disitasi oleh 30 orang. Lalu saya ingat Facebook saya ditulis di atas toilet sambil pagi-pagi habis subuh itu saja bisa di like ratusan orang. Saya pikir kalau intelektual hanya main bubble, merasa dirinya hebat dengan citasi dan indeks, itu palsu. Menurut saya itu masturbasi intelektual, nggak ada gunanya. Ada sih gunanya buat dirinya sendiri ya, mendatangkan income, menaikkan pangkat, tapi impact bagi society tidak ada. Lalu saya kemudian sejak tahun 2014 itu memutuskan untuk mengurangi nafsu berlebihan terhadap jurnal ilmiah. Ya saya tulis tetap kan harus naik pangkat ya. Tapi saya tidak meniatkan itu sebagai capaian intelektual lagi. Karena menurut saya ini bubble, palsu, sama seperti orang bermain saham. Kelihatannya kaya tapi sebenarnya kekayaannya palsu. Dia tidak punya aset yang real. Dan saya tidak suka. Menurut saya ini riba intelektual. Sistem Scopus itu. Sementara ada dunia real, yaitu media sosial dan media internet itu yang impactnya jauh lebih luas. Tiap kali saya berbicara soal multikulturalisme di situ, itu yang nge-share puluhan orang, yang like ratusan ribuan orang. Saya pikir lah ini tanpa penghargaan uang pun saya sudah merasa senang di situ. Saya tidak harus memperbaiki seluruh umat manusia karena saya bukan Nabi Isa, Nabi Musa, Muhammad dan seterusnya. Bukan Ulul Azmi yang tugasnya mengubah dunia. Saya bisa mengubah jalan berpikir 4 orang saja dalam sekali posting, bagi saya itu sudah luar biasa. Nah, karena itu kemudian teman-teman semua, saya memandang bahwa medsos itu harus diseriusi. Nah, tidak boleh main-main hanya selfie, makan soto sama ketua, itu penting lah. Penting itu tetap penting, tapi value apa yang mau disampaikan. Dan saya itu menseriusi betul-betul itu menulis status di Facebook itu. Ketika misalnya ada Ustadz Tengku Zulkarnain bercerita tentang 4.600 kamar di surga untuk suhada, yang di setiap kamar itu ada kasurnya, itu kan mesum banget.
Membayangkan masuk surga hanya untuk pesta seks, untuk orgi dengan 4.600 bidadari. Sebagai muslim kita malu betul. Karena orang luar akan mengira inilah orientasi muslim. Yaitu soal ekspresi seksual yang habis-habisan. Itu gimana itu? Tapi cara saya membantahnya agar tidak mengganggu siapapun gitu ya, agar tidak di-ban oleh Facebook misalnya. Apalagi Facebooknya centang biru gitu kan, jadi itu harus terlakan lah ya. Itu saya pikirkan lama teman-teman. Saya cari titik masuk karena secara psikologis nanti si urusan Mas Salim ini soal dan urusan Bung Biji ini, bahwa tulisan yang diingat orang poin terpentingnya itu harus muncul di hit di belakang dan syukur kalau bisa dikelola sebagai twisting plot yang tidak diduga. Jadi saya menyebut Ustaz Zulkarnain ya betul-betul di kata terakhir. Saya ceritakan dulu soal bidadari dan seterusnya. Ini untuk pengantar saja teman-teman semua. Jadi poin saya adalah yang namanya tulisan bagus yang membawa inspirasi dan membawa perubahan itu bisa di mana saja sumbernya. Bahkan siapa yang bisa menyangkal bahwa tulisan singkat di bak truk itu bisa mengubah cara kita melihat sesuatu. Jujur saja, kan kita tidak harus sok ilmiah dengan mengatakan bahwa al-muqaddimah Ibnu Khaldunlah yang mengubah jalan kita. Bongkal banget kayak pernah baca aja. Iya, padahal seringkali tulisan singkat-singkat. Misalnya, kapan itu saya pernah tertegun melihat tulisan apa yang tidak membunuhmu akan menguatkanmu. Itu kan lalu mengubah cara kita melihat persoalannya. Dan seterusnya, lautan tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang tangguh. Kita terinspirasi oleh hal seperti itu. Jadi jangan dikira tulisan itu harus panjang. Jadi sejak itu saya mengubah, mahasiswa saya boleh mengumpulkan tugas berupa tweet. Kalau dengan membuktikan tweet itu bisa punya impact 140 karakter, itu sudah bisa digunakan untuk tugas akhir sebuah perkuliahan. Tidak harus essay panjang. Poin saya, memberi apresiasi terhadap tulisan itu penting, karena itu nanti yang ingin saya mintakan dari teman-teman adalah tulisan yang bagus menurut teman-teman. Boleh saja tulisan ilmiah, tapi bisa juga tulisan yang singkat, bahkan tweet yang cuma 150 karakter. Nah, siapa yang ingin memulai? Tulisan apa yang sudah diidentifikasi? Tidak semuanya mungkin bisa kita bahas, tapi salah satu saja atau beberapa. Siapa yang ingin menceritakan? Lalu kemudian kita gali apa sih yang menurut teman-teman membuat tulisan itu nampak bagus. Ini kan sama seperti kita belajar fotografi ya. Kita tahu ini gambarnya bagus, ini gambar tidak bagus. Tapi fotografer bisa menteorikannya lewat konsep komposisi dan seterusnya. Siapa yang mau menceritakan artikel yang sudah diidentifikasi? Tidak harus artikel ya, bisa tweet, bisa tweet. Yang penting jangan tulisannya BJ dulu, karena sudah pasti bagus kalau tulisannya. Yang lain dulu. Mau silakan siapa? Jangan WA pribadi yang dicontohkan ke kita ya. Mau siapa yang mau Masihkan ini catatan religiusitas. Monggo, silakan ceritakan Mas, tulisan siapa atau di mana ada temukan itu? Kebetulan sih karena ini informasinya saya kurang belum menangkap. Saya kemarin kan baru diinformasikan cari artikel ilmiah, tapi karena memang mindset saya masih terdikotomi oleh Scopus, jadi nyari artikel Scopus itu. Oke, nggak apa-apa juga boleh. Baru menemukan fikih disaster, fikih kebencanaan, dan itu terkait menanggapi COVID-19 ini. Ini yang ditulis oleh teman-teman dosen UAD. Itu fikih disaster. Ya, bagaimana caranya Islam menanggapi bencana di sini. Di situ ada terkait hukum, kan ada sekitar mekanisme sholat itu seperti apa, harus merapatkan saf. Di sini kan ketika kita mencegah penyebaran
COVID-19 itu apa namanya, kita bisa bernegosiasi, beristinbat itu hukum, beristihad di situ boleh ketika ada bencana seperti itu apa namanya, hukum merapatkan saf itu boleh dijaga jarak. Oke. Yang membuat tulisan itu menarik menurut Anda kan apa? Itu saya masih teracu kepada Scopus tadi itu yang masuk kepada Q1 itu, Pak. Oh, Q1, oke. Ya, ya betul, Q1 itu pasti bagus, tapi setelah itu kan kita konfirmasi sendiri. Ini benar-benar bagus atau tidak? Ya, saya juga langsung baca artikel tersebut ya, dilihat dari sisi respon terhadap isu terkini itu bagus, terus sama apa namanya, struktur dari artikel tersebut, cara penyajiannya juga mengalir tidak terlalu apa namanya, untuk bahasanya lebih renyah. Tidak. Q1 itu kalau dibikin 100 juta itu. 100 juta ya? Kalau nggak salah gitu ya. Kalau di dikti ya, kalau di kita enggak. Iya sih, jadi 40. Iya. Besar itu. Sampai 70 kayak. Oke, jadi soal ini ada bencana lalu kemudian tulisan itu menawarkan solusi terhadap apa-apa yang tidak bisa diatur oleh. Oke, itu menarik gitu ya. Nanti kita lihat apa sebenarnya yang kesamaannya dengan artikel lain. Monggo yang lain siapa? Silakan. Coba ini Pak, saya analisis saya tulisan kayak tweet gitu ini. Apa? Mungkin lepas dari perhatian teman-teman di UIN ya. Kayak misalnya kayak influencer seperti Faris Stevi misalnya, dia bikin sampai kali tweet aja dia udah pengaruh gitu bagi apa namanya, bagi followernya. Misalnya kemarin dia kayak kemarin dia bikin tweet itu kerjasama sama ini Ildi DJ Marzuki. Dia bikin tweet tentang ini apa, petani tetap menanam walau dia gagal panen. Ini hebat sekali untuk tweet ini gitu. Dia bahkan dia bikin usaha apa namanya, di mengaoskan kuat-kuat yang ada di Twitter gitu. Misalnya kemarin Mengaoskan. dibikin Oh, di kaos ya. di kaos ya. Dan itu kaosnya ini satu apa namanya, nggak murah juga gitu. Dia menjualnya lebih dari banyak yang minat. Seperti kemarin contohnya ya, apa, dia mengutip tweet dari Kementerian Agama bahwasanya pekerja apa, kemarin aku agak lupa ini apa spesifikasi tulisannya. Dia pokoknya ini para pekerja yang berhubungan dengan gambar itu masuk neraka gitu. Ingat nggak itu? Nah, itu di capture sama si Faris Stevi ini dijadiin kaos. Dan itu laku banget gitu. Karena ada larangan menggambar ya. Nah, ada larangan bagi para pekerja apa namanya, pekerja seni gitu. Nah itu mungkin ini bisa jadi apa namanya, pemantik buat Mas. Ya, oke. Terima kasih. Siap. Menarik itu, mengaoskan. Mau bilang ya Mas, itu betul, menarik sekali itu. Siapa lagi? 2-3 lagi barangkali. Silakan. Kalau saya sih, kalau kemarin sudah tulis tentang fenomena hijrah. Fenomena hijrah. Ya, kan dari penelitian yang saya baca, referensi yang saya baca, bahwa kebanyakan metodologisnya pakai file research ya. Pakai apa? Pakai istilah apa, riset langsung. Oke. Akan tetapi saya kan belum menemukan ada penelitian yang memang sifatnya lebih khususnya pada bagaimana narasi media massa itu atau narasi media sosial yang dimiliki oleh komunitas hijrah itu kayak apa. Nah, dalam konteks itu saya kepingin meneliti tentang bagaimana sih transformasi pemaknaan. Mungkin saya pakai teorinya Gideon ya, tentang apa, transformasi makna itu. Jadi ada legitimasi dan sebagainya itu ya. Saya mencoba untuk melihat bagaimana sih hijrah itu kan menjadi fenomena.
Kalau dulu itu saya melihatnya ada sebuah transformasi yang intinya adalah privatisasi izin Islam. Kalau dulu hijrah itu adalah memang idenya orang Islam. Jadi ketika ngomong hijrah berarti orang non Muslim pun akan mengatakan ketika hijrah itu punya idenya Islam. Akan tetapi keberadaan gerakan hijrah ini seolah-olah bahwa ide Islam yang sifatnya umum itu menjadi privatisasi. Seolah-olah ada sebuah ada sebuah pembentukan identitas bahwa ide hijrah itu hanya dimiliki oleh komunitas hijrah itu, yang mungkin dalam beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa kalau dalam klasternya Clifford Group ya, itu mungkin Islamnya masih Islam Greek Islam gitu ya, atau Islam yang memang bukan Islam Puritan atau Islam kecil tapi Islam global. Saya melihatnya seperti itu. Jadi ada proses di situ ada proses transformasi bangsa yang mungkin objek yang akan saya analisis itu bukan pada pelakunya, akan tetapi pada media-media mereka. Karena bagi saya media itu adalah khususnya media sosial ya, ataupun media-media digital yang dimiliki oleh komunitas hijrah ini. Karena bagi saya, pemahaman bagi saya, media itu adalah seorang dalam konteks komunikasi massa misalkan, bahwa media ya orangnya. Jadi media itu adalah komunikannya juga. Ya, artinya apa? Dalam konteks konstruksi wacana di situ ada sebuah ideologi ya, ideologi yang memang mengarahkan mengarahkan kepada gerakan hijrah. Saya nggak tahu nanti mengarahnya gimana. Apakah hijrah ini digunakan sebagai sebuah alat untuk komersialisasi atau komodifikasi agama, atau memang pada arah ideologis yang memang nantinya adalah pada gerakan Islam yang memang transnasional. Seperti itu, ya. Pak Gafan. Ya, itu sebenarnya nanti tahap berikutnya ya, kita mengidentifikasi topik kita sendiri. Ya. Tapi bagus, ada beberapa hal yang bisa kita identifikasi. Ada nggak kira-kira tulisan yang sudah Anda baca yang menarik untuk topik ini? Ya, ada tulisannya. Salah satu tulisan itu yang mungkin saya ngambil dari Scopus ya. Referensi tulisan itu yang mengarah pada ya, yang mengarah pada gerakan hijrah, akan tetapi lebih pada sifatnya tadi langsung. Jadi mereka meneliti tentang gerakan hijrah di Bandung, khususnya adalah mahasiswa di Bandung yang kebanyakan mahasiswa di Bandung itu memang mereka berbondong-bondong untuk ke gerakan hijrah ini. Saya nggak tahu mereka penelitiannya lebih spesifik pada bagaimana sih metodologi gerakan yang dilakukan sehingga banyak menarik massa, khususnya adalah bagi kaum milenial atau generasi Z. Media untuk menarik massa ya, untuk hijrah. Oke. Ya. Siap. Berikutnya siapa? Saya Pak. Sama dulu. Ketua terakhir. Karena saya maksudnya gini. Saking semangatnya dan menarik sekali dari penjelasannya, saya langsung ingin cepet-cepet. Tapi oke lah, karena ketua karena Mas BJ langsung bereaksi tadi. Oke, silakan yang lain. Dua dulu, nanti setelah itu ketua ya. Saya ada tulisan cukup panjang, tapi ukurannya Facebook. Jadi kalau panjangnya Facebook kira-kira gitu. Tapi kalau kita ini tulisannya Sunli Thomas Alexander. Judulnya Identitas Ketegangan Tradisi Kawabata. Ini sedikit membahas tentang sastra sebenarnya. Tapi yang menarik bagi saya di sini karena dia memperbincangkan tentang identitas, dan yang satu tokoh yang dia ulas adalah Kawabata, Yasunari Kawabata, novelis Jepang terakhir Nobel tahun 68. Nah di sini menarik bagi saya karena pertama temanya dia membahas tentang identitas, dan yang mana identitas itu pembahasan yang kayaknya nggak pernah ada ujungnya gitu. Nah, kemudian dari tema itu bagi saya sangat menarik tentang identitas. Kedua, dia membahasakan itu dengan melacak tulisan-tulisan Kawabata yang itu dia Kawabata itu hendak meneguhkan kembali sebagai orang sayap kanan di Jepang, itu meneguhkan kembali identitas
Jepang ya di hadapan Barat. Dan dia salah satu di sini juga disebutkan ketika pidato perayaan Nobel 68 dia menggugat tentang idealisme Barat, gitu, idealisasi Barat yang diterapkan di negara-negara Asia. Gitu. Nah, dia memulai dengan mengutip James Baldwin. Ini saya bacakan satu sedikit kalimat ya. Dia mengatakan bahwa jika James Baldwin benar bahwa identitas dapat diibaratkan selembar kain yang menutupi ketelanjangan diri, barangkali pertanyaannya bukanlah sekedar berapa ketatnya kain itu membungkus tubuh sang pemakai, tapi juga secocok dan seelok apa kain itu tatkala digunakan. Nah, ini bagi saya sangat menarik karena pertama saya juga salah satu peminat sastra Jepang, membaca beberapa karya novel-novel di Jepang. Nah, tapi yang bagi saya menarik karena pertama identitas, kedua penyajiannya. Dia membawa itu kepada ranah yang bagi saya itu juga menjadi kegelisahan tentang identitas dunia ketiga. Meskipun Jepang bisa dibilang bukan dunia ketiga, tapi kita sebagai orang dunia ketiga, gitu, kalau pakai sebutan itu ikut tergerak untuk meneguhkan identitas keindonesiaan atau kenusantaraan kita di hadapan banyak sekali pengaruh-pengaruh yang masuk gitu. Dan di akhir ini karena karena membahas tentang novel, itu dia banyak mengutip novel dan ada nuansa sedikit postkolonialnya di sini yang menunjukkan bahwa identitas itu kalau di novelnya Kawabata yang disebut di sini ditampakkan dengan sepotong obi, kayak kalau di Jawa itu kendit gitu ya, di kimono itu kayak yang salib di kimono, dan itu dia mengatakan ini, dan ini terjadi di sini juga gitu kan menurut saya. Jadi satu tokoh di novel itu menggelisahkan bahwa obi yang dibuat oleh satu seniman kimono di novel itu tidak menggambarkan satu harmoni yang seharusnya kalau di bahasa kita mungkin pakem gitu. Jadi kayak semacam wayang itu kan ada pakemnya, dan obi juga ada semacam seperti itu ya, yang itu harmonis gitu. Nah itu di akhir tulisan dia mengatakan bahwa harmoni akan terbentuk tergantung dari kimono yang menyertainya dan orang yang mengenakannya. Tapi zaman sekarang, zaman sekarang pakaian yang dibuat dengan sengaja merusak keselarasan sedang menjadi tren. Gitu. Nah itu bagi saya menarik sekali karena problem yang dibahas diangkat tentang identitas yang juga menjadi kegelisahan di sini. Oke. Itu bagus sekali, itu menandai hal-hal pokok yang nanti kita akan eksplor bersama ya. Ini saya kira ini salah satu contoh terbaik sejauh ini, kecuali kalau dua yang berikutnya termasuk yang kedua itu bisa memberikan contoh lagi yang lebih sejalan dengan yang ini kita bahas. Itu luar biasa, makasih. Yang lain-lain juga sebelumnya sudah mengidentifikasi itu. Monggo tadi di sini. Ya, terima kasih. Saya mencoba share di sini. Kebetulan ini kan santriwan-santriwati. Beberapa waktu lalu saya kecuali beliau ini kiai. Oh, Pak Ketua seknya. Beberapa waktu lalu saya membaca judul apa? Karyanya Najibur Hani, nama Najibur Hani. Ya. Saya pikir baru kali ini dia menulis yang paling tidak ilmiah gitu, dan menurut pandangan saya, karena dia juga terkadang juga terjebak dalam fokusnya. Dan kali ini saya menemukan misalnya beliau yang benar. Di antaranya berbicara tentang santri. Judulnya Ulama dan Negara Santri. Dia menawarkan satu yang varian sekali terhadap santri, yang dimana dalam teori IGAT itu kan santri itu identik dengan santri tradisional dan santri modern. Berbicara santri tradisional tentang NU gitu kan. Kemudian santri modern hari ini juga Muhammadiyah misalkan. Tapi varian itu di dunia santri hari ini ada lagi yang mengatasnamakan santri. Pertama tentang neo-modernisme dan neo-revivalis yang sempat disebutkan Mas tadi kan, tentang bagaimana fenomena hijrah, dan dia mengatasnamakan santri, sehingga kita terjebak pada masa depan demokrasi Indonesia ini terjebak pada yang neo-revivalis ini mencoba mempertahankan idealisme terhadap khilafah contohnya, dan yang satu lagi nasionalisme yang mencoba terjebak pada
misalkan Pancasila, sehingga dua isu ini dibawa terus menerus sehingga menjadi tawaran baru. Nah, yang hilang identitas santri adalah kemana yang tradisionalis dan kemana yang modernis. Apakah yang modernis dan tradisionalis ini masuk dalam dua ini gitu? Saya seperti itu. Nah, karena kedua tulisannya Pak Najib Burhani ini juga menawarkan sesuatu yang bagus karena hari ini kita berada di isu populisme Islam. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Terima kasih. Siap. Ini juga menarik ya, nanti melihat dari sudut pandang yang berbeda dari apa yang akan kita dalami nanti. Pak Ketua. Jawab saya. Wah, penting karena berat. Silakan. Waktu Anda 2 jam maksimal. Ya, terima kasih tanggapan. Saya tidak tidak mencoba bicara tentang Scopus dan artikel-artikel yang serius itu. Menurut saya bicara soal itu biar jadi pembicaraan individu ketika dia serius mau riset gitu ya. Itu di luar itu. Tapi saya mencoba melihat berdasarkan pengalaman-pengalaman saya membaca sesuatu yang populer, karya-karya populer. Saya melihat ada beberapa karya. Dulu waktu saya tahun 90 waktu pertama kali suka membaca buku, itu justru saya tertarik pada tulisannya Cak Nun. Era 90-an itu. Sebelum kemudian pikiran saya dipengaruhi oleh mainstream organisasi dan yang lain-lainnya. Waktu itu pure ya, saya ketika membaca tulisannya Cak Nun itu ini kok menarik. Logika-logika yang disampaikan itu mengena gitu. Contoh-contoh yang disampaikan itu mengena. Seakan-akan ketika saya membaca tulisannya Cak Nun itu dulu, loh ini bener kayak begini gitu. Dan ini sesuatu yang harus dirubah, misalkan begitu, ada pesan-pesannya begitu. Kesini itu kemudian saya tidak sengaja, itu keponakan saya itu membawa bukunya Iqbal Haji Karyono. Saya baca bukunya ringan gitu, buku ringan, dan ternyata saya tuh, nah ini menarik juga nih buku ini gitu. Ringan, penyampainya ringan, Mas Iqbal itu. Juga tulisannya Kalis itu hampir mirip-mirip ya. Tulisannya Kalis itu, Andi Aceh itu mirip-mirip dengan tulisannya Iqbal itu. Ringan tapi mengena dan nyaman ketika dibaca itu. Pesannya itu sampai. Padahal itu buku ringan menurut saya. Ini pokoknya di situ. Nah ini punya karakter yang sama dengan tulisannya Cak Nun. Kalau misalkan ditarik ke karya yang lain, yang novel misalkan begitu, saya tuh tertariknya pada tulisan novelnya siapa namanya, yang difilmkan itu, yang orang Bangka itu siapa? Yang tahu, oke. Saya sudah lama sekali tidak membaca novel waktu itu karena saya juga lagi mengerjakan disertasi gitu. Kemudian saya tiba-tiba waktu itu era itu ada novel ini menarik gitu, kok ramai dibicarakan oleh Kik Endi. Kemudian saya akhirnya beli novel itu, saya baca Yang mana? Yang Laskar Pelangi ya. Nah itu Setelah itu sudah ada 5 novel. Iya. Dan itu menarik. Padahal itu bukan novel sebenarnya, fragmen-fragmen. Iya, fragmen gitu, fragmen-fragmen, tapi ini menarik pesannya yang disampaikan gitu. Ini latar belakang yang disampaikan, penggambarannya itu menurut saya ini sesuatu yang luar biasa, sederhana tapi mengena pesannya itu. Dan bahwasanya kamu itu kalau punya semangat itu seperti ini gitu. Ada poin-poin, ada pointer yang menurut saya itu memberikan semangat agar kita survival atau apa gitu. Nah itu menarik menurut saya substansinya itu. Jadi itulah intinya kadang orang itu sudah nulis bagus gitu, tapi di sisi yang lain tidak dihargai karena namanya tidak menjual. Itu penting. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Ini panjang sekali, malah banyak hal yang bisa kita jelajahi. Terakhir, saya ingin minta Bung BJ ini cerita saja. Ketika menulis Turki yang tidak Anda kenal, ini singkat aja, sampai cerita jangan ceritakan seluruh isi bukunya, ini sudah pembaca semua, ini sudah baca berkali-kali kan. Apa sih yang dipikirkan? Kenapa menulis Turki tentang apa dari perspektif yang tidak Anda kenal? Itu apa yang sedang sampean incer itu? Sejak saya ke Turki, kemudian belajar langsung kepada mereka, membaca langsung literatur mereka, saya menemukan banyak distorsi yang kemudian menyebar di Indonesia. Terus saya coba identifikasi sekasar mungkin siapa kira-kira orang yang membawa ini. Ternyata dengan background ideologi tertentu, jadi misalnya
trans-Islamism, terus kemudian yang berbau khalifah, dan mereka punya jargon sendiri-sendiri. Nah, terus dalam perkembangan berikutnya saya coba lihat, ternyata Turki menjadi model bagi mereka untuk Islamic revival ini. Jadi gaya kirah Islamnya ada muncul. Jadi Turki salah satunya dipakai, yaitu Erdogan. Nah, setelah itu Mas Jafar ya, saya lihat wah ini tidak beres. Jadi saya memakai kepentingan ideologis saya juga dalam konteks buku itu. Saya harus memberikan perspektif dan mengajak beberapa kawan yang ada di situ untuk menulis, dan kemudian beberapa isu yang kita sebarkan bersama-sama dari situ kemudian kita tulis bersama-sama. Nah, itu kira-kira gampangnya. Jadi kalau ditanyain kenapa saya melakukan itu, secara posisi ideologi saya berkepentingan satu untuk Turki. Turki bukan hanya sekedar apa yang mereka bawa. Turki adalah sebuah landscape, sebuah lokus yang sangat luas. Dan di Turki juga punya sejarah yang panjang. Itu pertama untuk kepentingan Turki. Kalau misalnya kemudian mau dilihat saya sebagai bagian dari agen Turki itu sendiri misalnya. Terus kemudian dalam konteks saya, keislaman saya dari komunitas Nahdien misalnya. Ini jelas kontras. Nah, ini misi kedua saya. Kontras sekali. Maka kemudian di buku itu saya mencoba mencari jalur. Jadi di Turki itu gampangnya kalau kita mau mencari komposisi Islam di sana. Itu seperti satu sisi secara rasional seperti gaya-gaya Muhammadiyah, modernitasnya. Kalau kemudian karena ada unsur dibawa ke sana oleh Atatürk. Jadi bukan membawa Islam, tapi modernitasnya yang diutamakan. Tetapi dalam hal kultur mereka seperti Nahdien. Nah, jadi ini ada kompleksnya di situ. Nah, saya ingin membawa dua arah ini gitulah, dan kemudian untuk masyarakat Indonesia. Dan alhamdulillah sejauh ini buku itu Ya, cukup diapresiasi dan saya suka cetak membacanya. berkali-kali. Itu gara-gara buku itu antara lain ya, tapi juga gara-gara yang lain itu banyak hal. Saya bulan September kemarin tahun lalu ini, November Desember 2019 saya bilang ke istri saya, kita ke Turki. Saya bilang saya ingin mengajakmu makan baklava di Selat Bosporus. Wah, itu kalau bukan Profesor Gafar nggak bisa bilang begitu. Bukan gitu, kata gini ketua. Saya mau ngajak istri saya liburan ke Labuan Bajo, mahalnya minta ampun. Oh, lebih mahal berarti. Lebih mahal Iya. ke Turki. Iya. Ke Turki paket 8 juta sudah 3 hari 4 malam. Iya. Jadi sudah di depan istri kelihatan hebat, tapi anggaran. Alhamdulillah ada pandemi sehingga nggak jadi. Tapi nanti sudah janji. Kemudian saya belikan baklava di Jakarta, ada Mardin baklava enak sekali. Orisinil mirip seperti yang ada di saya dulu beberapa kali makan di Istiqlal Kardesi di Istanbul. Nah, teman-teman semua, itu saya kira poin yang paling tegas memang dari Bung Biji. Sekarang mari kita lihat ya, ada soal fikih disaster. Ada soal tweet-tweet, misalnya petani menanam meski gagal panen, pekerja seni lukis akan masuk neraka. Lalu ada soal hijrah yang sampai ada metode khusus untuk menarik orang-orang agar bersama-sama menerima keputusan kolektif untuk hijrah ke sesuatu yang lain. Hijrah yang tentu saja dikritik di bukunya Bung Biji itu, soal melihat Turki dengan cara muhajirin itu. Lalu kemudian ada cerita soal Kawabata yang gelisah tentang identitas dunia ketiga. Lagi keluar. Jadi demi Allah pindah ke situ. Sudah pindah ditutupi lagi kumisnya. Jadi soal gugatan dia terhadap dominasi Barat di Jepang. Lalu kemudian ada tulisan tentang varian baru santri. Lalu ada beberapa range tulisan yang diidentifikasi oleh ketua tadi soal tulisan Cak Nun yang selalu berisi tentang sesuatu yang harus diubah di masyarakat itu apa. Andrea Hirata soal semangat yang bisa mengubah keadaan. Soal otoritas penulis, kenapa Kompas hanya menerima nama-nama besar? Karena saya kira kalau menurut siapa yang orang Sumeneb yang redaktur opini, Bakir Ihsan. Jadi saya lebaran kapan hari ketemu kesana, dibilang sampai nulis di Kompas nih. Sama Fathur Rahman waktu itu ketemu di Masjid Jami. Jadi Fathur Rahman itu sering masuk ke Kompas gara-gara kenal dekat sama redaktur. Nah, tapi tulisan dia memang bagus, saya tidak mengatakan tulisannya nggak bagus. Tapi salah satunya
Bakir Ihsan dan Eko Bakir Ihsan. Bukan. Bakir Ihsan Malang ya. Ahmad Bakir, redaktur opininya Kompas, orang Arab Sunnah. Oh, oke. Jadi menurut dia karena nulis di Kompas itu memang harus punya impact. Jadi hanya orang dengan nama besar lah yang sanggup mengobok-obok tatanan sosial. Jadi hal yang sama yang dikatakan oleh saya itu soal misalnya ketaatan lalu lintas itu akan beda kalau yang mengatakan itu adalah Romo Magnis misalnya. Iya. Karena banyak yang akan percaya pada kata-kata dia, sehingga kemampuan untuk menabrak-nabrak realitas itu penting. Nah, Guntur Romli yang disebut oleh ketua tadi soal Abu Janda itu bukan NU. Kalau mau cari panutan ke Kiai ya, bukan ke Abu Janda. Lalu Turki yang di Indonesia itu terdistorsi sejak 20-an tahun terakhir, menjadi seolah-olah milik gerakan tarbiyah saja. Sama seperti istilah dakwah. Ini aktivis dakwah itu rasanya kok cuma gerakan tarbiyah. Sama seperti isu Palestina, tiba-tiba hanya menjadi miliknya gerakan tarbiyah. Kalau orang PDIP bicara soal kemerdekaannya bangsa Palestina itu dianggap lagi bermain-main dengan elektabilitas dan seterusnya. Nah teman-teman semua, temanya beragam, output tulisannya berbeda-beda, setting impact sosialnya berbeda-beda, tapi sebenarnya ada sesuatu yang sama dari semua tulisan yang membuat apapun yang kita bahas di sini menjadi hebat. Menurut teman-teman apa itu yang sama, yang hadir di semuanya? Mau membahas apapun, ada substansi yang hadir di situ. Orangnya. Apa? Orang. Beda-beda nih orangnya ya. Ada Cak Nun, ada BJ, ada segala macam. Apa yang beda kira-kira? Penyampaiannya yang sama. Ini tema dulu sebelum penyampaian. Tema dulu. Respon atas kekinian. Ya salah satu. Tapi kadang-kadang hal lama juga bisa dibahas ini. Soal identitas mas itu kan agak lama ya. Tujuan. Apa tujuannya? Menyampaikan satu hal nilai yang berdasarkan. Oke betul nilai. Tapi kenapa nilai itu? Baca novelnya Mbak Ning Hilma Anis. Siapa yang pernah baca? Yang mana ya? Yang Cerita. Kenapa itu menarik? Mau difilmkan lagi. Kalau kisah cintanya ketua dengan istrinya, kenapa nggak difilmkan? nanti ya. Menarik juga itu sebenarnya. Soal eksploitasi gerakan oleh beliau untuk memperoleh istri itu kan menarik. Saya angkat tangan ya. Apa perlu saya bocorkan rahasianya? Janganlah. Nanti bisa traktir. Kenapa novelnya Ning Hilma itu menarik? Mungkin terkait juga momentum juga mungkin situasi. Oke, momentum itu membantu ya. Tapi momentum kalau tidak disuplai dengan sesuatu yang tepat itu kan tidak menarik. Medium juga masuk ya. Medium dalam artian bahasa dan kata-kata. Caranya ya betul. Tapi itu sekunder ya. Mari kita lihat yang esensial. Yang kalau tanpa itu, yang lain-lain menjadi tidak berarti. Ini misalnya soal definisi santri. Ada konflik antara realitas, yaitu berkembangnya kesantrian baru dengan kemampuan ilmu pengetahuan menjelaskan. Itu konflik. Bahkan kalau kita menulis karya ilmiah, skripsi nggak terlalu ya, tesis apalagi disertasi, itu kemampuan mengidentifikasi konflik yang oleh ilmu lama itu sering disebut pertentangan antara dasen dan dasolen. Kan esensinya konflik. Tanpa konflik kita tidak akan menemukan karya ilmiah, topik ilmiah yang memadai. Kerja keras yang saya lakukan kalau membimbing tesis atau disertasi adalah memastikan ada konflik di situ. Bukan cuma suka. Misalnya ada orang NU suka sekali dengan pesantren tempat dia belajar, lalu mau menulis disertasi tentang itu. Kalau tidak ada konfliknya, mau dia menulis 1000 halaman disertasi nggak akan jadi. Karena harus mulai dari konflik dulu. Konflik gagasan, konflik penjelasan. Misalnya dengan mengatakan bahwa dewasa ini penjelasan tentang pesantren lebih banyak fokus ke tema elektoral, sehingga saya ingin melihat pesantren dari sudut pandang tata ruang. Misalnya dia, kalau teman-teman ke Leteh tempatnya beliau ini, kerasa sekali ada urusan tata ruang antara rumahnya Gus Mus dengan rumahnya Gus Yahya.
itu dari politik tata ruang itu bisa dibahas, itu bisa bunyi itu, karena sudah ada konflik antara penjelasan lama dengan penjelasan yang ditawarkan. Itu yang apa tadi? Soal kategori. Nah, saya yakin menyebut banyak hal tadi soal kenapa tulisannya Cak Nun menarik, yaitu karena Cak Nun selalu mampu menunjukkan kondisi di masyarakat yang tidak ideal, yang kemudian oleh dia diberi tawaran solusi ideal. Jadi tulisannya pasti soal konflik. Gus Dur kan juga seringkali begitu. Cerita-cerita renyah Gus Dur di Tempo dulu yang dibukukan menjadi misalnya Kiai Nyentrik membela pemerintah, itu kan selalu mengidentifikasi konflik. Kiai Nyentrik membela pemerintah. Dulu itu NU itu oposan kepada penguasa. Baru zaman Jokowi saja NU menjadi pasar itu. Dulu itu keras itu, bahkan siapa namanya dulu pernah menyebut NU sebagai tradisionalis radikal. Bangga kok kita itu dulu disebut radikal, nggak masalah itu. Tapi di tengah suasana kayak gitu kok ada kiai membela pemerintah, namanya Kiai siapa yang dibilang Gus Dur membela pemerintah? Kiai Muhid ya, Kiai Muhid Musadi membela pemerintah gitu ya. Itu kan konflik antara gambaran umum NU P3 gitu ya, oposan, kok ini membela pemerintah. Ada konfliknya meskipun yang dia ceritakan itu sederhana. Dan seterusnya. Bung BJ tadi jelas-jelas mengidentifikasi konflik besar, yaitu Turki yang hanya dikenal secara distortif di Indonesia. Sehingga dia menawarkan sesuatu yang berbeda. Dia berkonflik, dia yang berkonflik dengan situasinya itu. Dalam hal ini penulisnya yang berkonflik dengan situasi itu. Kan tulisannya jadi menarik. Kita membaca lalu merasakan bahwa dalam buku itu ada giroh. Tapi itu kalau kata para muhajirin itu girohnya kelihatan itu. Nah jadi teman-teman, mari kita petakan coba. Intinya adalah konflik ya. Kalau kita menulis, ini kita adalah subjek. Kita ini sebagai subjek, penulis. Kita melihat realita. Ada banyak sekali derajat konflik yang perlu yang bisa kita identifikasi. Ini adalah objeknya ya, objek yang mau kita teliti. Misalnya mau meneliti soal atau mau menulis soal apa tadi? Fenomena hijrah, idiom hijrah yang menjadi milik komunitas hijrah, atau apapun ya. Jadi konflik yang bisa kita soroti kalau itu tulisan ilmiah itu adalah konflik di dalam objek itu sendiri. Di sini ada konflik. Para novelis tahu betul ya, tanpa konflik tidak ada novel. Karena ya itu kenapa kita orang yang biasa nulis ilmiah itu susah sekali nulis fiksi. Karena ngarang konfliknya itu nggak mudah. Ngarang konfliknya nggak mudah. Katanya nalarnya nggak nyampe karena kita biasa dengan fakta gitu ya. Ning Hilma Anis itu kan bisa menggambarkan konflik dengan baik antara tanda petik kepongahan para putra kiai gitu ya, kira-kira ya, yang digambarkan dengan menariknya, dengan respect oleh dia karena dia orang dalam pesantren. Tapi ada konflik di situ. Jadi objek itu ini kelihatan kayak bendera Jepang ya. Konflik antara tokoh dalam objek kita ini, objeknya antara tokoh dengan tokoh. Jadi konflik yang bisa kita cari itu adalah konflik antar aktor di dalam objek yang mau kita teliti atau mau kita tulis. Kalau kita mau menulis soal fenomena hijrah, ya konflik di antara orang-orang yang mau kita bahas ceritanya. Misalnya konflik antara orang yang mengajak dengan konflik yang diajak, dengan yang diajak. Itu kan ada konfliknya itu, merayu agar orang mau ikut. Sementara yang ikut itu digondeli oleh keluarganya. Jadi antara tokoh sendiri itu ada konflik. Semua novel itu ceritanya adalah konflik antar tokoh. Cerita yang ringan-ringan itu cerita soal misalnya
perselingkuhan itu berapa banyak karya sastra besar yang lahir dari urusan hati yang mendua itu. Kalau mendua saja tidak diapa-apakan itu biasa, sering itu di antara kita itu. Magreng melihat orang lain, tapi kan terus nggak dituruti. Karena entah karena imannya kuat atau nyali tidak punya. Itu mirip dekat. Dekat. Cuma yang dapat pahala yang iman kuat. Kalau nyali tidak punya nyali itu dosa itu. Kan tidak jadi konflik ya kalau tiba-tiba melihat orang lain magreng. Jadi konflik kalau nekat di WA gitu ya. Di WA nggak masalah asal WA-nya di password. Atau di sana disimpan sebagai nama samaran. Jadi masalah kalau di rumah sudah nggak di password, nggak dihapus, kebaca oleh istrinya. Itu yang sering terjadi pada ketua. Kayaknya nanti lama-lama mau cerita lagu Lost. Jadilah itu konflik, jadilah itu cerita. Jadi lagu Lost Doll juga ya? Lagu apa? Lost Doll. Kan begitu. Kemarin ada film serial judulnya My Lecture My Husband. Nah, itu yang heboh banget di kalangan ibu-ibu. Sebagian karena Reza dan Prilly. Tapi kalau saya masuk timnya Reza itu. kalau soal dosen menikah dengan mahasiswanya kan biasa itu. Banyak. Istri saya dulu tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UGM ketika saya nikahi. Ketika dia hamil tuh dia masih statusnya mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Jadi bayangkan kalau itu dilihat dari perspektif dosen menghamili mahasiswi. Udah legal itu istri saya itu. Gak masalah, gak ada konflik masalahnya. Coba bayangkan kalau dibalik mahasiswa merayu dosen untuk menikahinya gitu kan. Tapi kan gak ada konflik itu dalam cerita saya dengan istri saya. Ya biasa-biasa aja. Tapi kalau di film My Lecture My Husband itu kan yang menarik kan konfliknya, bukan soal menikah dengan dosennya, soal perang batin dan seterusnya. Konflik antar tokoh itu teman-teman semua. Saya gara-gara nonton itu saya langganan Movie TV itu. Movie TV. Saya nggak tahu gitu. Oh. Itu istri saya nonton terus itu. Dan itu saya belinya yang bacakan loh ya, off the record ini. Bukan bajakan, itu ralat itu. Zaman sekarang di marketplace banyak sekali sharing. Oh itu legal ya? Iya, Bagus. Saya ini harus balik ke kantor. Teman-teman semua, konfliknya itu bisa diobjek. Jadi kalau kita mau mengangkat sesuatu topik, itu konfliknya bisa kita gambarkan antar aktor yang ada di situ. Kalau mencari topik tentang NU terkini misalnya, pastikan ada konfliknya di situ. Konflik entah antara NU dengan orang luar, antara NU sendiri. Kasus Abu Janda itu kan menariknya karena ada orang NU, ada Banser yang mengatakan ini bukan NU, sementara ada orang lain yang mengatakan orang NU juga bahwa Abu Janda itu sudah berjasa memerangi radikalisme. Itu cerita itu kan menarik. Cerita konflik di dalam NU-nya sendiri. Ambiguitas NU soal Abu Janda. Jadi itu tulisan itu. Karena ada konflik. Jadi ini adalah konflik yang ada di objeknya. Tapi kalau cerita Bung Bije itu adalah konflik antara dia dengan objek. Itu juga bisa teman-teman jadikan dasar tulisan. Jadi konflik juga ada antara tulisan dan objeknya. Di posisi kita di situ gitu ya. Posisi kita yang berkonflik. BJ menegaskan dengan clear sekali bahwa dia tidak suka Turki nyampe ke Indonesia secara distortif. Bahwa orang-orang Indonesia atau Turkinya itu ketika dilihat oleh orang Indonesia menurut dia itu dengan cara yang tidak benar. Dia sendiri punya konflik dengan itu. Dia punya masalah dengan itu. Karena itu dia menulis buku yang kemudian untuk memenangkan konfliknya. Banyak yang seperti itu ya. Banyak penulis-penulis yang aktivis sosial yang menulis karena dia punya konflik dengan objeknya. Karena dia ingin mengubah keadaan. Cak Nun misalnya tadi kan dia berkonflik dengan objek. Saya selalu merasa berkonflik dengan ketidakmampuan kita hidup dalam alam multikultur. Konflik saya itu adalah bukan dengan orang-orangnya, tapi dengan gagasan yang tidak multikultur itu. Itu jadi satu konfliknya itu bisa di sini teman-teman semua kita cari di sini. Dua konfliknya bisa antara kita dengan objek yang
tulis, tapi juga ada konflik ketiga, yaitu soal perspektif. Itu yang sangat ilmiah ya, yang biasanya mengatakan, biasanya tema ini dilihat dari perspektif ini, kemudian saya ingin lihat. Saya kira semua tesis, semua disertasi itu soal konflik antara penjelasan yang ada dengan penjelasan yang seharusnya kita lakukan. Karena itu kalau diturunkan dalam prinsip ilmiah itu menjadi urusan kebaruan kayak apa ya, studi pustaka itu kan sebenarnya studi soal konflik. Studi soal menemukan konflik antara penjelasan lama dengan penjelasan yang mau kita tawarkan. Di sini bisa saja ada kemiripan dengan konflik kedua, tapi sebenarnya penulisnya tidak ada masalah dengan objeknya. Penulis itu ada masalah dengan cara objeknya dijelaskan dalam komunitas tertentu. Saya ulangi. Penulisnya melihat ada masalah dalam objek itu dijelaskan dalam komunitas tertentu. Dia sendiri tidak punya masalah. Dia tidak punya problem dengan itu. Dia tidak secara ideologis terganggu seperti Bung Bijay tadi. Ini terganggu dia secara ideologis itu. Clear dia katakan itu. Saya terganggu oleh Turki yang diceritakan dengan cara itu. Ini nggak ada urusan. Kalau kita nulis disertasi, nulis tulisan, kita nggak harus punya masalah dengan objeknya. Tapi kita menggambarkan objeknya itu dijelaskan dengan penuh masalah selama ini. Sehingga mari kita cari penjelasan baru. Semua disertasi, semua tesis, semua karya ilmiah yang Scopus itu biasanya fokus di konflik ketiga. Ininya kadang-kadang nggak ada konflik. Menarasikan sesuatu tidak ada konfliknya di sini. Misalnya santri tadi ya, siapa yang santri ya? Namanya. Nggak ada konflik di sini, nggak ada pertengkaran di sini. Tapi di sini ada masalah. Kok penjelasan yang selama ini ada tidak mampu mengkerangkai kelompok baru? Karena itu yang kita cari. Jadi teman-teman semua, kiat paling gampang menemukan tulisan yang bisa diangkat ya identifikasilah apakah di situ ada konflik atau tidak. Ketika kalau saya mau menulis sesuatu yang nampaknya simple, itu terasa sekali apakah akan disukai oleh orang-orang di Facebook atau tidak, itu kalau ada konfliknya. Kalau cuma saya makan soto di Elkis misalnya, itu kalau tidak di highlight konflik sesuatu itu nggak ada, ya biasa aja. Paling ya yang menyukai teman-teman dekat sendiri. Wah nggak ngajak-ngajak gitu, kapan lagi kesana gitu-gitu aja. Tapi kalau di highlight, misalnya saya jalan dengan Jumaldi Alfi dan Dr. Alim, kita bisa highlight soal mereka Muhammadiyah, saya itu berantem soal gagasan tapi sepakat soal di mana sate kelapa yang paling enak misalnya ya. Itu biasanya disukai. Hal-hal sederhana itu harus di highlight konflik. Saya kira itu kata kuncinya teman-teman semua, dan saya senangkan ada Bung Bijay karena dia menurut saya adalah contoh penulis yang clear soal konflik apa yang mau di highlight, sehingga tulisannya itu kemudian menjadi plausible ya. Saya menyontohkan Ning Hilma juga karena novelnya clear soal konflik. Karena kalau tidak ada konflik, novel kemudian sibuk dengan hal-hal lain. Misalnya bumbu-bumbu pornografi gitu ya. Kalau tidak ada konfliknya kan romantisme gitu ya, kegalauan hati. Kegalauan hati saja sudah konflik itu. Tapi tanpa konflik yang kuat itu orang tidak. Misalnya di contoh terakhir ketua KKN di dusun penari, itu kan ada konflik yang sangat jelas antara value, antara tempat yang disakralkan oleh masyarakat dengan orang-orang pendatang yang tidak menganggap itu sakral, bahkan melakukan hubungan terlarang di tempat situ karena sepi. Dan karena sepi tidak ada orang, itu konflik besar, itu konflik antar keyakinan dan seterusnya. Film-film horor, kalau teman-teman lihat sebenarnya menariknya bukan karena ketakutannya, itu bumbu saja itu, kaget konfliknya. Tapi yang kita lihat sebenarnya konfliknya. Konflik terbesar yang tidak kita sadari, kita nikmati, itu adalah konflik antara keyakinan orang dengan keyakinan kita. Coba lihat, hantu-hantu itu pasti selalu non-muslim, dan solusinya adalah muslim. Kita melihat konflik
konflik dan kita memenangkannya, itu kita senang sekali. Tapi kalau orang barat itu pakai ini ya. Sama aja dengan fisik. Yang bikin saya ngeri di film horor sebenarnya bukan horornya itu sendiri, tapi diskreditasi terhadap agama lokal. Coba lihat, semua keyakinan lokal itu dianggap pemuja setan, pencipta kehororan gitu ya. Lalu solusinya adalah kiai bersurban yang hanya datang cukup membaca ayat kursi. Bahkan kadang-kadang tidak benar ya itu tajwidnya itu. Tapi kan ada konfliknya, bukan horornya yang kita lihat, tapi konflik. Saya kira begitu Mas Eko. Intinya teman-teman semua, mulai dari soal konflik, lain-lainnya nanti itu ikut. Apakah konflik itu dibawa ke ranah objeknya, ataukah konflik untuk advokasi kita dengan objeknya, atau konflik untuk menegaskan potensi ilmiah, yaitu konflik dalam hal perspektif dan penjelasan. Begitu Mas Eko. Terima kasih banyak. Sebelum ke teman-teman, saya minta satu slot untuk konfirmasi. Moderator boleh bertanya ya? Boleh. Ada moderator bertanya. Boleh. Dalam hal ini boleh. Moderator itu moderasi. Siap. Soal konflik saya setuju. Tapi bagaimana Mas Gafar memaintain waktu dan semangat ketika harus merespon tulisan sederhana yang ada di sosial media? Itu soal saya. Karena saya termasuk yang tidak sanggup ketika kita nulis di sosial media yang pendek, tapi ada substansi yang ingin kita dorong gitu ya. Tapi kemudian responnya ada yang oke, tapi kadang-kadang ada yang sangat jauh keluar dari tema yang kita pikirkan, misalnya itu menghabiskan waktu. Satu. Kemudian yang kedua, karena situasi itu kadang-kadang saya memilih untuk agak melipir dalam bahasa Jawa. Misalnya sekarang kan sedang ramai SKB 3 Menteri soal pelarangan dan soal pengaturan untuk melarang dan memaksa penggunaan jilbab misalnya. Yang saya tulis adalah wajibnya sholat tak perlu tangan puasa, karena jika itu dilakukan justru merendahkan derajat khitab yang sudah main itu. Tugas orang tua mendidik agar generasi sejak tunas melaksanakannya sebagai bentuk syukur dan kecintaan kepada Tuhannya. Sebenarnya yang saya sasar itu ke sana gitu ya. Jadi ya kalau soal jilbab dan lain-lain yang tidak usah menggunakan kekuasaan negara lah. Tapi kemudian saya ambil tema lain yang wajib sholat. Tapi ternyata nggak sampai kan dengan substansi yang sedang kita ingin tembak soal kewajiban jilbab. Karena misalnya saya ingin mengatakan di tradisi NU ya dari dulu jilbab ya biasa saja. Di semua pesantren NU kita juga pakai jilbab, tapi tidak harus ribut soal dipaksakan secara struktural oleh negara. Nah itu kadang-kala juga jadi problem buat kita memaintain energi ketemu dengan, terutama saya sebut saja teman-teman tarbiyah itu kan nalarnya nggak ada ya. Jadi kemudian diskursus itu dibelokkannya ke arah kelahi gitu ya. Dan itu menguras energi. Itu harus saya jawab. Kalau bisa boleh. Kalau begini, saya kira soal paling dasar adalah cara kita memperlakukan media sosial. Saya menseriusi media sosial sebagai sebuah media edukasi. Itu yang penting dulu. Karena itu saya tidak terlalu menyukai Instagram atau TikTok. Nggak tahu nanti TikTok bisa menjadi media edukasi apa enggak itu. Instagram itu kan ya gambar ya agak condong ke soal tindakan saya ya narsis lah ya. Kalau Dian Sastro pasang wajah gitu ya, Pevita Pierce atau Anya Geraldine itu kan langsung banyak yang suka. Nah, kalau saya pasang wajah siapa yang suka? Dan sekarang itu saya lebih memilih yang teks. Nah itu saya niati betul sebagai media edukasi sehingga bagi saya kalau sedikit lelah itu nggak masalah. Itu saya memang alokasikan waktu untuk kelihatannya all day ya, padahal nggak juga. Itu hanya di kala
Facebook misalnya, cara memulainya itu selalu dengan beda gitu ya, tidak seperti biasa. Itu di mana ya? Ada kayak mengambil sudut untuk memulainya itu enak ya. Masa sih? Iya, saya sesekali melihat. Dan kadang-kadang substansinya sangat serius tapi ditulis dengan lebih ringan ya. Nah, prinsipnya sih saya menghindari menyerang individu ya, karena itu di teknologi informasi itu sangat bahaya itu. Menyebut individu itu bahaya, karena itu saya selalu berusaha menggunakan cara berkutat, tapi publik saya harapkan paham. Misalnya ya ketika Aceh ada ribut-ribut soal peraturan wali kota yang mewajibkan perempuan non muslim itu untuk pakai jilbab pada diri. Kalau saya ikut-ikut soal Aceh itu aneh karena saya bukan orang Aceh. Apapun yang diputuskan oleh wali kota Aceh itu tidak dibiayai oleh pajak saya dan dia tidak bertindak atas nama mandat dari saya. Itu selalu saya tekankan ketika misalnya melihat orang ribut soal Ahok dan Anies. Kalau kita mengkritik Jokowi selalu ada saja yang mengatakan kenapa Anies tidak dikritik. Jawaban saya sih cangkemnya Anies tidak dibiayai oleh saya, gitu ya, karena saya bukan warga DKI. Tapi itu Jokowi iya. Risma mau jumpalikan kayak apa di Surabaya bukan urusan saya, karena tidak dibiayai oleh saya. Tapi begitu dia jadi mensos, pajak saya juga yang dipakai. Itu urusan beda. Ini bukan soal suka atau nggak suka, tapi yuridisinya dapat apa enggak. Tapi kemarin ketika misalnya nih Hovifah memposting soal perempuan Madura yang nggak pakai masker jualan di kantor gubernur novel, saya komen di situ. Saya bilang Bu Gubernur ini bahaya, ini berpotensi mengundang komen-komen rasis yang khas Jawa Timur, yaitu rasialisme atas orang Madura. Bukan orang Sumeneb tapi ya memang. Sumeneb itu bukan Madura provinsi sendiri. Lalu jadi harusnya tidak usah menunjukkan yang kemaduraan itu, karena kalau di Jawa Timur begitu orang Madura jadi contoh itu menjadi bisa panjang. Ya. Nah kalau Jawa Timur saya masih concern meskipun tidak lagi bayar pajak di situ dan tidak memilih gubernur. Tapi poin saya adalah ketika saya menulis di medsos saya memang niati untuk edukasi, dan karena itu saya hanya menulis sesuatu yang saya paham, yaitu ilmu politik. Dan di situ jadi gampang bagi saya untuk confident ya, mau dikritik kayak apapun bisa berani. Saya ahlinya gitulah kira-kira ya, menghibur diri. Saya ahlinya, orang mau membantah kan membantah paling soal fakta bukan soal perspektif. Jadi saya tidak pernah bicara soal ekonomi, kedokteran gitu ya, karena itu bukan keahlian saya. Jadi saya hanya bicara soal politik. Nah kelihatannya semua hal bisa masuk karena politik. Nah yang kedua saya gunakan cara yang tadi melipir itu. Ketika bicara soal jilbab di Aceh, saya tulis status bahwa kalau sampai ada pejabat di Pemkab Sumeneb yang mewajibkan semua siswi menggunakan jilbab di sekolah negeri, saya akan debat dia sampai ambil. Itu responnya lumayan. Itu artinya message-nya sampai bahwa negara itu tidak harus mengatur urusan individu di sekolah negeri soal ekspresi keagamaan. Tentu saja ada yang nanya, kemudian ada yang komen, dan ada teman yang japri, dosen di sini, dosen senior saya, dosen di UMY, komen di Facebook itu mengatakan, loh kok di Bali mau didebat juga nggak gitu ya? Di Bali itu orang dilarang pakai jilbab. Saya jawab ya kalau itu terjadi di kampung halaman saya akan bela. Tapi dia juga WA ke saya, ya mengatakan kenapa di Bali nggak dikritik? Saya bilang mereka orang Hindu, wajar jelek gitu. Jadi saya jawab begitu aja karena pasti dia senang dengan jawaban itu. Mereka orang Hindu wajar jelek, kita kan Muslim lebih baik gitu. Kenapa kita harus meniru kejelekannya? Kan sering di medsos kayak gitu ya. Iya. Kalau kita kritik kejelekan di sini, Mbok kamu jangan korupsi gitu ke partai A. Ada yang jawab, kenapa partai B tidak juga disebut? Nah yang lagi jadi berita partai A kenapa? Nah itu saya jawab dengan itu di Japri teman-teman. Mereka Hindu, wajar jelek. Saya bilang gitu aja. Kita Muslim harus lebih baik. Kira-kira begitulah. Itu jawaban gila karena saya nggak ingin berdebat. Tapi poin saya intinya ini sebenarnya urusan masalah nanti ya. Soal melipir tapi jangan terlalu jauh melipirnya agar message-nya kena. Nah itulah ilmu mantek yang sering diajarkan oleh
kias itu harus kongruen agar ketika kita menjelaskan itu orang langsung terbayang soal aplikasi. Nah gitu sih sebenarnya Mas Eko, kira-kira intinya sih saya tidak menganggap medsos itu main-main karena jangan salah, itulah yang dibuka pertama kali oleh orang pagi hari. Jadi kalau saya mau nulis Kompas itu nunggu diseleksi oleh Mas Bakir, itu lama. Itu orang baca, ketika sudah diterbitkan, saya sudah tidak setuju dengan pendapat saya di situ. Karena namanya kita belajar terus ya. Kalau sudah ditulis seminggu sebelumnya, kita baca-baca lagi. Ternyata sudah beda lagi. Sudah nggak setuju di publikasi. Wah, kita udah agak bergairah melawannya. Nah teman-teman semua, pada intinya saya yakin teman-teman sudah punya banyak topik. Kalau mencari topik untuk ditulis itu nggak sulit kok. Banyak sekali di sekitar kita topik yang menarik. Tapi menjadikan topik yang akan dibaca orang ketika ditulis itu memang harus menemukan konfliknya dulu. Terserah apakah konflik jenis pertama, konflik antara yang dideskripsikan, ataukah konflik kita dengan situasi, ataukah konflik dalam hal penjelasan. Salah satu itu kena, maka teman-teman dapat topik. Nah sebenarnya gitu Ketua, intinya yang saya sampaikan. Ini sebenarnya bisa, kalau di kelas penulisan ilmiah di kampus itu kemudian kita bisa duduk lagi, teman-teman identifikasi topik, lalu tulis dalam 250 kata untuk membuat topik itu kelihatan konfliknya. Jadi latar belakang. Jadi latar belakang. Tanpa itu, nah itu yang seringkali mahasiswa datang sudah dengan data yang nampaknya hebat, tapi dia kehilangan satu hal, tidak ada konflik. Bikin novel sudah panjang lebar menceritakan hubungan cinta sejak kenalan sampai meninggal, tapi datar, nggak ada konfliknya. Jalan-jalan ke mall, bersepeda ke apa konfliknya gitu ya. Kalau bersepeda suami istri tiap pagi ya asik, memang bahagia yang menjalani. Tapi buat apa diceritakan ke orang lain? Jadi cerita kalau misalnya lagi bersepeda, suaminya ketemu mantan gitu ya, yang sudah bersepeda juga. Konfliknya mulai dari situ. Mantan itu ternyata baru bercerai dari suaminya, yang suaminya itu tidak suka istrinya sepedaan terus, yang misalnya gitulah. Nyambung kan, nyambung. Istrinya lalu merasa tersisihkan, kemudian lama-lama konsultasi ke psikolog. Ternyata psikolog itu adalah suaminya si perempuan tadi itu. Karena ada konfliknya, sama-sama soal sepeda. Nah, Ning Hilma itu kalau kita lihat kemampuannya menggambarkan konflik itu termasuk bagus, meskipun gaya bahasanya ya belum sekuat misalnya siapa ya storyteller yang kuat di Indonesia ya. Ini siapa? Kiai itu penggambarannya bagus. Siapa? Ronggeng Duku Paru itu. Ronggeng Duku Paru. Matahari. Oh itu. Kalau yang kuat ya Matahari. Kalau yang klasik ya Pramudia Natatur ya. Klasik Pramudia itu memang. Bayangkan ya Kiai Tohari itu menggambarkan betapa gersangnya Dukuh Paru itu hanya dalam 2-3 paragraf soal burung terbang lalu rasus mengencingi pohon ketela itu. Itu saya langsung kebayang itu gersang kayak songsongan, bayangan saya seperti di Pasongsongan di Sumeneb itu ada pohon, kan banyak pohon itu ya, banyak pohon asam, lalu orang nanam ketela pohon itu nyambutnya susah, kalau dicabut itu bisa patah, dikencingi dulu gitu. Itu kayak Tohari menggambarkan dengan bagus. Nah Ning Hilma itu belum sekuat itu penggambarannya ya, masih agak, atau rembulan dicucuk rembulan dicucuk bangau mencucuk rembulan, siapa yang nulis itu? Anak NU juga. Sama gaya bahasanya masih kelihatan sebagai pemula, tapi kemampuannya mengidentifikasi konflik itu yang membuat kisahnya enak dibaca. Perempuan dari Alam Sobat. Perempuan dari Alam Sobat, konfliknya itu kan kuat sekali. Ya tentu saja kenapa saya senang ada Bu Bijay, karena dialah contoh orang yang punya konflik dengan objeknya, dan naskahnya itu dia jadikan sebagai resolusi konflik. Itu contoh paling bagus. Saya kira begitu Mas Eko. Makasih. Masih ada waktu? Masih, tapi kalau boleh saya ingin pamit. Jam 11 ada rapat ketua. Oh iya, kalau sudah. Ini tengah rapat rapat produksi, karena kami sedang memproduksi konten, dan harusnya dengan Mas Rimawan Pradiptyo itu sekarang rekaman dari mendadak di Jakarta. Kita switch untuk rapat persiapan berikutnya. Nah saya koordinator produksinya, jadi harus keren, aku cuma bikin video. Itu sekarang apa harus begitu, Nak? Baik,
Substansinya saya kira sudah tertangkap oleh kita dengan kadar masing-masing. Saya kira tentu PR-nya bagi kita untuk mengkonkretkan ya diskusi tadi menjadi sebuah rencana gitu, yang mungkin kita punya waktu sekitar setengah jam untuk memoratorium cerita rencana itu, yang kemudian nanti dikonfirmasikan dan dikuatkan lagi dengan masalah itu. Terima kasih Mas Gawat, semoga sehat selalu dan sukses selalu, seluruh keluarga juga. Sampai ketemu di lain kesempatan. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Gawat. Saya pamit ya. Terima kasih banyak semuanya.